Anda sudah melihat tadi bagaimana update terbaru dari jumlah kasus corona yang ada di tanah air. Selanjutnya kita juga akan menuju ke perkembangan kasus pembakaran mobil Via Valen, di mana polisi telah menetapkan tersangka kasus pembakaran mobil mewah milik penyanyi dangdut Via Valen. Dan tersangka ini merupakan fans berat dari Via Valen. Polisi menetapkan seorang pria berinisial P sebagai tersangka pembakaran mobil Via Valen. Dari hasil pemeriksaan diketahui motif tersangka adalah sakit hati atas ucapan keluarga Via Valen yang tidak memberikan izin untuk bertemu sang idola. Padahal tersangka telah menunggu selama 2 minggu dan menumpang truk ke Sidoarjo hanya untuk bertemu Via Valen. Gandol ya. Gandolan campur ya, gandol truk gitu, estafet lah. Artinya dia sudah tahu kan rumahnya, tahu rumahnya Kali Tengah, tahu rumahnya Via, ngefans. Kini tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Kumaidi, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk bisa mendapatkan informasi lebih dalam lagi mengenai hal ini, kita sudah terhubung dengan Kapolres Sidoarjo, Kombes Pol Sumarji. Selamat malam Pak Sumarji. Ya, selamat malam Mbak. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sumarji, yang kami dapatkan keterangan adalah pelaku pembakaran ini merupakan fans Via Valen. Motifnya apa Pak? Ya, jadi dari hasil pemeriksaan pelaku ini memang merupakan salah satu fans berat Via dengan dia kepingin ketemu Via selama 10 hari di Desa Kali Tengah, berupaya semaksimal mungkin untuk bisa berupaya ketemu dengan Via, tetapi dari apa yang diinginkan itu tidak bisa tercapai, sehingga ada semacam semacam keinginan untuk mencari perhatian, kurang lebih seperti itulah. Ya. Baik, jadi sebenarnya Pak, rencana membakar mobil itu bukan rencana awal yang ia bawa dari mulai berangkat dari Cikarang menuju ke Sidoarjo, bukan itu rencana awalnya, tapi hanya bertemu? Tidak. Ya, tidak. Jadi gini, dari Cikarang dia berangkat itu 10 hari yang lalu itu mengupayakan supaya bisa ketemu sama Via. Tetapi di sini kan memang susah untuk bisa ketemu sama Via. Bahkan dia sudah berupaya 2 kali untuk bertemu, datang ke rumahnya Via, tetapi kan memang tidak bisa ketemu. Lantas berupaya sambil berulang kali mondar-mandir tunggu di dekat rumahnya Via juga tidak bisa ketemu dengan Via. Lantas pada malam sebelum dia melakukan aksinya itu, dia sempat tidur di samping di tetangga rumah Via, itu tertidur di situ sambil nunggu Via, terus dibangunkan sama yang punya rumah agar meninggalkan rumahnya, balik lagi ke situ lagi, terus diusir lagi. Akhirnya mungkin ada sesuatu yang menurut keterangan si pelaku ini ada sesuatu yang seakan-akan kok saya mau ketemu kok susah begitu. Itulah motifnya. Baik, jadi ingin mencari perhatian termasuk juga menunjukkan upaya kekesalan begitu ya Pak ya, ungkapan kekesalan. Ya, kurang lebih. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Baik, Pak Sumarji, apakah saat melakukan tindakan pembakaran tersebut ini pelaku dalam keadaan sadar Pak atau dalam pengaruh minuman keras mungkin? Ya, persoalannya dia itu pada malam sebelum melakukan aksinya itu, menurut pengakuan hasil pemeriksaan itu dia minum minuman keras, sehingga dia bilang saya ini berpengaruh terhadap alkohol yang saya minum. Itu pengakuannya. Baik, kemudian Pak, untuk bisa mendapatkan berbagai macam alat yang ia gunakan seperti bensin, korek api dan sebagainya untuk bisa membakar mobil Via, Pak, didapatkan dari mana dan juga berapa lama ia sudah mempersiapkan? Ya, jadi itu sepertinya kalau di sini, di Desa Kali Tengah ini ada beberapa tempat penjualan bensin eceran.
baik itu yang dijual menggunakan jerigen, lantas ada yang botol yang kaca itu, ada juga yang botol aqua. Memang mudah sih didapatkannya, mudah sekali lah. Karena memang ada beberapa tempat yang dekat dengan rumah Via itu ada yang jualan bensin eceran. Tapi Pak Sumarji, apakah kemudian tersangka atau pelaku ini juga sempat mengungkapkan alasannya dari sekian banyak cara yang bisa ia gunakan untuk bisa menarik perhatian Via ataupun juga mengungkapkan kekesalannya, malah cara untuk membakar mobil yang ia pilih, Pak? Ya, jadi awalnya kan sudah menarik perhatian dengan menulis coretan-coretan yang ada di tembok itu. Oh iya Pak, maksudnya apa itu Pak? Ya itu kan kita susah juga mengartikan. Setelah itu kan saya foto, saya tunjukkan ke dia. Saya tunjukkan, ini apa maksudnya, saya bilang gitu. Kamu mengerti nggak maksudnya? Aduh Pak, saya nulis itu posisi lagi mabuk Pak, jadi saya tidak bisa mengartikan, bilang begitu. Loh, kamu nulis kan tidak bisa mengartikan, saya bilang gitu. Itu kan yang ditulis kan nama sama tahun kelahiran saja diambil belakangnya. Ya seperti itu. Jadi kan kita pun juga tidak bisa. Dia pun saya coba ini apa artinya. Coba kamu pecahkan supaya saya bisa memaknai apa yang kamu maksudkan. Tapi masih juga ya alasannya karena saya mabuk Pak, nulisnya Pak, ya asal nulis begitu. Baik. Pak Sumarji, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami. Terima kasih juga sudah berbagi informasi. Oke, sama-sama. Sekali lagi terima kasih Kombes Pol Sumarji selaku Kapolres Sidoarjo. Dan pemirsa, kami akan jeda sejenak, tapi jangan kemana-mana. Pastikan Anda masih bersama kami karena setelah jeda kami akan kembali untuk membawa Anda melihat bagaimana kelanjutan polemik tampilnya Rhoma Irama, sang Raja Dangdut di sebuah panggung hajatan di Kabupaten Bogor. Sesaat lagi.